Samsudin menunjuk ke arah sana dan berkata, "Nak, kau lihat itu kota itu? Itulah kota yang akan kita taklukkan suatu hari nanti." Aku sangat yakin bahwa yang dimaksud Rasulullah sebagai pemimpin pasukan terbaik yang akan membebaskan Konstantinopel adalah engkau. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku mau mengajak kalian jalan-jalan ke satu kota yang disebut sebagai kota paling cantik di dunia pada abad pertengahan, Wak. Ya sekitar tahun 500 sampai 1400 Masehi. Aku yakin kalian pasti udah nggak asing sekali dengan nama kota ini. Seperti yang aku tulis di judul, Wak, malam ini aku akan bercerita tentang Konstantinopel. Konstantinopel ini, Wak, terkenal dengan keindahan arsitektur dan juga kekuatan benteng pertahanannya. Dan sejak zaman dulu, Wak, ya, ada banyak sekali pihak yang memang ingin menguasai Konstantinopel ini. Tapi setelah mencoba selama beratus-ratus tahun, belum ada satupun yang berhasil menaklukkannya. Nah, pada suatu hari, Wak, Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis yang sangat luar biasa mengenai hal ini loh. Di mana Rasulullah berkata bahwa kelak akan ada panglima perang terbaik dan pasukan terbaik dari kalangan muslimin yang akan menaklukkan Konstantinopel. Lalu kurang lebih 800 tahun kemudian setelah Rasulullah mengatakan hal itu, Wak, apa yang disampaikan beliau ini pun akhirnya terjadi. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Pengen tahu siapa orang yang dimaksud sama Rasulullah dalam hadisnya itu, Wak? Tonton video ini sampai habis, tolong. Tapi juga sebelum aku masuk ke kisahnya nih, Wak, perlu aku sampaikan dulu nih ke kalian kalau memang video ini memang aku rangkum dari beberapa sumber dan juga artikel dan juga dari ceramahnya Ustadz Felix nih. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu kisah yang lebih lengkapnya lagi, kalian bisa tonton di di YouTube channelnya Ustadz Felix juga, Wak, ya. Di sana lebih lengkap lagi. Dan sekarang barulah ini, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi Konstantinopel ini adalah satu kota yang termasuk dalam wilayah Turki. Nah, sekarang kita itu lebih mengenal Konstantinopel dengan nama Istanbul. Dulu tuh Konstantinopel tuh, Wak. Pada zaman dahulu, Wak, Konstantinopel ini termasuk dalam bagian Kekaisaran Romawi. Nah, kota ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus I pada tahun 324 Masehi dan diresmikan pada tahun 330 Masehi. Lalu, pada tahun 395 Masehi, Wak, wilayah Kekaisaran Romawi ini terbagi menjadi dua. Satu Romawi Barat dengan pusat kota di Roma dan satu lagi Romawi Timur dengan pusat kota Konstantinopel itulah. Nah, sedikit tambahan informasi, Wak, Kekaisaran Romawi Timur ini, yang timur tuh juga sering disebut sebagai Kekaisaran Bizantium, ya. Nah, sejak zaman dulu, Wak, Konstantinopel ini memang sudah diperebutkan oleh banyak pihak yang ingin menguasainya, Wak. Alasannya kenapa, Nadia? Kenapa pengen direbut kalian ya? Gegara lokasinya tuh memang sangat strategis, Wak. Karena Konstantinopel ini berada di antara benua Asia sama benua Eropa. Dan juga dibelah sama Selat Bosporus yang menghubungkan Laut Marmara sama Laut Hitam, Wak. Nah, lokasi yang demikian ini menjadikan Konstantinopel ini sebagai titik yang sangat penting bagi jalur perdagangan, bagi pertukaran budaya dan juga transportasi maritim atau jalur laut. Dan selain lokasinya strategis, Wak, pada masa itu Konstantinopel ini juga disebut-sebut sebagai kota yang paling cantik kali di dunia. Paling cantik. Jalan-jalan di sana, Wak, dihias menggunakan batu marmer dan di kanan kirinya dikelilingi oleh pilar-pilar tinggi. Dan di dalam kota itu juga, Wak, ada banyak gereja dengan desain yang sangat indah, di mana yang paling megah adalah gereja Hagia Sophia. Dan FYI sekarang Hagia Sophia ini sudah beralih fungsi menjadi masjid, ya, Wak, ya. Nah, saking indahnya Konstantinopel ini, Wak, pada suatu hari ketika Napoleon Bonaparte datang ke sana, Wak, Napoleon bilang apa? Ini adalah kota yang paling cantik sedunia. Dan sungguh jika dunia ini dijadikan sebagai satu negara, maka ibu kotanya pasti Konstantinopel. Itu kata Napoleon, saking cantiknya kali kota nih. Nah, dalam sejarah Islam, Wak, kota Konstantinopel ini juga punya tempat tersendiri nih di hati muslimin. Kenapa? Karena seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, Wak, kota ini tuh pernah disebut langsung oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dan bahkan, Wak, kisah penaklukan Konstantinopel ini juga sudah diketahui oleh Rasulullah jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Jadi ceritanya itu kayak gini, Wak. Pada tahun 627 Masehi atau tahun ke-5 Hijriah, Wak, pernah terjadi satu perang yang memang sangat besar dalam sejarah kaum muslimin, yaitu Perang Khandak. Nah, ini adalah perang antara
antara 3.000 pasukan muslimin dengan 10.000 pasukan Ahzab. Nah, pasukan Ahzab ini adalah pasukan koalisi yang memang terdiri dari gabungan ada suku Quraisy, ada Ghatafan, ada Yahudi dan juga suku-suku kafir Arab lainnya lah. Nah, dibergabunglah jadi satu pasukan nih kan. Nah, dari jumlah pasukan aja kan kelihatan jomplang kali kan, 3.000 pasukan muslimin lawan apa? 10.000 pasukan Ahzab tuh kan. Secara logika pasti menang nih 10.000 ya kan. Nah, untuk mengatasi hal itu Rasulullah SAW pun mengajak para sahabat untuk berdiskusi nih, mencari strategi perang terbaik kan. Dan akhirnya tercetuslah sebuah ide cemerlang, yaitu membuat parit parit macam selokan besar gitu mengelilingi kota Madinah. Nah, parit ini nantinya akan menjadi penghalang bagi pasukan musuh supaya apa? Nggak bisa masuk ke wilayah Madinah. Oleh karena itu ukuran paritnya itu ya besar kali ya kan. Rasulullah dan juga para sahabat pun sepakat bahwa mereka ini akan membuat parit itu sepanjang 8,5 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Nah, dengan ukuran sebesar itu, kalau misalnya ada kuda yang nekat ngelompat nih, pasti udah bisa dipastikan kali lah kuda tuh bakal jatuh terus nggak bisa naik lagi lah gitu dengan ketinggian 3 meter tadi. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat cuma punya waktu 6 hari aja untuk membangun parit itu sampai pasukan Ahzab itu tiba di Madinah. Menggali parit berukuran besar hanya dalam waktu 6 hari kan itu bukan pekerjaan yang mudah kan, apalagi kondisi tanah di Madinah itu dipenuhi sama kerikil, dipenuhi batu-batu besar yang juga bakal panas sekali nih kalau terkena terik matahari. Itu sulit kali ya kan. Lalu pada suatu hari pada saat Rasulullah dan para sahabat ini sedang menggali parit, adalah ini satu orang sahabat yang lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di sana ada batu yang sangat besar dan keras, kami nggak bisa memecahkannya," gitu kan. Terus Rasulullah nanya, "Apakah sudah dicoba oleh banyak orang?" "Sudah Rasulullah, tapi tetap nggak bisa pecah," kata sahabat kan. Nah, akhirnya Rasulullah pun mendatangilah batu yang dimaksud sama sahabat tadi dan bersiap untuk menghancurkannya menggunakan lembing nih, Nah, sebelum melemparkan lembing itu, terdengar Rasulullah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, di lemparan pertama itu batu itu memang belum pecah, tapi di saat yang sama muncul macam kilatan cahaya warna putih gitu loh. Dah nggak pecah kan. Rasulullah kembali lagi ngucapin takbir dan dilemparkannya lagi lembingnya Allahu Akbar. Tapi di lemparan kedua ini batunya juga belum pecah, cuman masih tetap tuh muncul kilatan cahaya warna putih kan. Ketiga kali Rasulullah kembali bertakbir dan melemparkan lembingnya. Dan di lemparan yang ketiga inilah batu besar itu pun akhirnya pecah. Dengan diikuti juga sama kilatan cahaya putih tadi kan. Nah, setelah batunya itu pecah, para sahabat jadi penasaran nih, nanya lah kan, "Ya Rasulullah, tadi kami melihat ada 3 kali kilatan cahaya putih. Apakah yang kami lihat itu benar ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Kalian melihatnya juga gitu?" "Iya, kami melihatnya ya Rasul, itu apa?" gitu. Nah, ini perhatikan baik-baik jawaban Rasul ya. Di kilatan pertama, Allah memperlihatkan padaku istana-istana merah Romawi dan kalian pasti menaklukkannya. Ya, itu yang pertama. Di kilatan kedua, Allah memperlihatkan padaku istana-istana putih Persia dan kalian juga akan sampai di sana. Lalu di kilatan ketiga, gerbang-gerbang kota Yaman diperlihatkan padaku dan kalian juga pasti akan sampai di sana. Ya, aduh merinding. Nah, ucapan Rasulullah ini membuat sahabat langsung gembira. Loh, kenapa Nadia? Karena pada masa itu ada 2 pasukan besar di dunia nih yang memang sangat sulit sekali dikalahkan. Pasukan apa itu? Itulah dia Rusia pula, Persia sama Romawi itu. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan sama Rasulullah SAW tadi, jelas sudah disebutkan bahwa pada suatu hari nanti pasukan muslimin akan berhasil menaklukkan Persia dan Romawi, ya kan? Dan seperti yang sudah kusebutkan tadi, di dalam wilayah kekuasaan Romawi kan tadi terbagi ada 2 kota kan yang memang memiliki kedudukan penting kali lah pada masa itu. Kota apa tadi? Halo? Betul, kota Roma sama kota Konstantinopel, ibu kota Romawi Romawi Barat sama Romawi Timur ya kan. Nah, karena para sahabat ini udah tahu kalau pasukan muslimin akan menaklukkan Romawi, di situ para sahabat jadi penasaran, antara kota Roma dan Konstantinopel manakah yang akan dimenangkan lebih dulu ya Rasul? Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah menjawab, kota Heraklius yang terlebih dahulu, kata Rasul. Nah, Heraklius ini siapa Nadia? Heraklius ini adalah kaisar Bizantium atau apa? Kaisar dari Romawi Timur yang memimpin Konstantinopel pada masa itu. Itu berarti secara tidak langsung Rasulullah SAW bilang kalau kota yang akan lebih dulu dimenangkan oleh pasukan muslimin adalah Konstantinopel.
Dan FYI Wak, jawaban dari Rasulullah ini tercatat dalam satu hadis riwayat Ahmad Wak ya. Nah adalah tuh kan. Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah Wak, di situ para sahabat pun semakin bergembira lagi. Mereka yang awalnya kelelahan tuh lagi gali paret ya kan, buat persiapan perang pula. Langsung bersemangat lagi Wak. Bahkan pasukan Ahzab yang berjumlah 10.000 tuh, 10.000 orang tuh sama sekali nggak bikin para sahabat ini gentar Wak ya. Jangan takut, 3.000 lawan 10.000 siapa takut kata mereka. Mereka makin semangat lagi nih buat menang. Udah lah tuh kan. Akhirnya singkat cerita Wak, pasukan muslimin ini pun berhasil lah itu memenangkan perang Khandak. Dan ini kalau misalnya kalian penasaran, insya Allah nanti aku akan menceritakan juga Wak ya lebih detail lagi tentang perang Khandak ini yang nggak kalah serunya juga dengan perang-perang lain yang sudah pernah aku sampaikan di video aku. Oke? Udah menang lah ini kan pasukan muslimin. Nah setelah perang Khandak ini selesai Wak, ada satu momen lagi nih di mana Rasulullah SAW kembali menyampaikan sebuah hadis yang luar biasa tentang Konstantinopel. Hadis itu berbunyi kayak gini, kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Sehebat-hebatnya panglima perang adalah panglima yang membebaskannya, dan sekuat-kuatnya pasukan adalah pasukan yang membebaskannya. Jadi Konstantinopel ini kelak akan dibebaskan oleh panglima dan pasukan perang yang paling hebat. Ucapan Rasul itu sudah pasti terbukti Wak, ya kan? Nah, sejak Rasulullah mengatakan hal itu Wak, kaum muslimin pun betul-betul dibuat penasaran ini. Kira-kira siapa nih panglima perang terbaik dan juga pasukan hebat terbaik yang dimaksud sama Rasulullah? Siapa nih orang yang kelak akan berhasil membebaskan Konstantinopel ya kan? Nah ini nih, kita masuk Wak. Hadis Rasulullah SAW tentang penaklukan Konstantinopel tadi Wak menjadi penyemangat ya kan bagi kaum muslimin untuk bisa melakukan futuhat Islamiyah. Apa itu Nadia? Itu adalah perluasan wilayah dengan tujuan untuk memperluas jangkauan dakwah Rasulullah Wak. Dan tentunya salah satu lokasi yang menjadi tujuan futuhat Islamiyah ini adalah tadi Konstantinopel. Nah sejak tahun 600 sampai 1400-an Masehi Wak, ada banyak kali itu pasukan muslimin yang mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah, salah satunya adalah Sultan Murad II namanya. Siapa beliau? Beliau adalah pemimpin Kesultanan Turki Utsmani atau Kekaisaran Ottoman Wak ya. Nah, tapi karena pertahanan Konstantinopel itu memang sangat sulit sekali ditembus Wak. Alhasil sama seperti banyak pasukan-pasukan sebelumnya, pada saat itu Sultan Murad II pun juga mengalami kegagalan. Nggak bisa ditaklukkan Konstantinopel sama Sultan Murad Wak. Dan kegagalan itulah yang membuat Sultan Murad berdua berpikir, kalau aku nggak bisa menaklukkan Konstantinopel, semoga anakku kelak bisa menaklukkannya. Nah, cita-cita besar itu kemudian dilimpahkanlah itu ke anaknya Sultan Murad II yang bernama Muhammad II bin Murad atau yang lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 Masehi di kota Erdin. Ini nih ibu kota Kesultanan Utsmani pada masa itu ya. Sejak kecil Al-Fatih ini atau beliau ini sudah menyaksikan langsung apa saja yang memang sudah dilakukan ayahnya which is Sultan Murad II itu dalam upaya menaklukkan Konstantinopel. Beliau mengkaji semua itu, termasuk mengkaji juga apa saja hal-hal yang menyebabkan usaha ayahnya ini gagal. Kenapa ayah ini nggak bisa menaklukkan Konstantinopel kan? Berkat dari kajian itu, dalam diri Al-Fatih sendiri akhirnya muncullah itu keinginan untuk bisa menaklukkan Konstantinopel pada suatu hari nanti. Jadi memang keinginan bapak sama anak ini cocok. Sultan Murad II ini pengen Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel, dan Al-Fatih anaknya sendiri ini juga bercita-cita ingin menaklukkan Konstantinopel. Cocok, mantap, nggak ada yang berlawanan lah gitu kan. Nah, untuk mendukung cita-cita besar itu Sultan Murad II ini pun akhirnya mendidik Al-Fatih secara intensif. Betul kan, intensif? Sorry, salah, takut insentif tadi aku bilang. Secara intensif sejak beliau ini kecil. Bahkan Sultan Murad II ini sampai mendatangkan ulama terbaik pada masa itu untuk menjadi guru anaknya which is gurunya Al-Fatih. Nah, mereka ini adalah Syekh Ahmad Al-Qurani dan Syekh A'aq Syamsuddin. Maaf kalau misalnya salah penyebutan ya. Nah, kita mulai dulu nih perjalanan belajarnya beliau dengan Syekh Ahmad Al-Qurani dulu ya. Nah, jadi Syekh Ahmad Al-Qurani ini adalah orang pertama yang menjadi guru ngajinya Muhammad Al-Fatih. Nah, ketika Al-Fatih berusia 8 tahun pada saat itu Syekh Ahmad Al-Qurani ini mengajar Al-Fatih dengan membawa sebilah kayu nih ceritanya kan. Dari situ beliau bilang, "Ini kayu pemberian ayahmu, Sultan Murad II. Kayu ini akan dipakai untuk memukul kamu jika kamu tidak disiplin dalam belajar." Nah, mendengar ucapan itu, Al-Fatih ini malah ketawa pula karena dia pikir Syekh ini lagi bercanda. Hingga akhirnya tiba-tiba Syekh Ahmad Al-Qurani betulnya dipukul
dibedang sekali kan. Pakai kayu tuh lah. Kaget lah Al-Fatih kan. Loh, nggak bercanda rupanya, Ding. Nah, kalau gini caranya, berarti memang aku harus rajin belajar nih. Kalau aku nggak rajin, nanti bisa-bisa aku dipukul terus sama Syekh nih. Nah, kayak gitu, Wak. Dan sejak kejadian itu, karakter Al-Fatih ini pun mulai berubah makin lebih baik lagi, Wak. Beliau semakin giat dan tekun dalam belajar, hingga akhirnya 2 tahun kemudian beliau pun berhasil. 2 tahun aja, Wak ya. 2 tahun berhasil menghafal Al-Quran. Bagi Al-Fatih, Wak, Syekh Ahmad Al-Qurani ini adalah sosok guru yang sangat berwibawa. Bahkan pernah pada suatu hari Al-Fatih bilang kayak gini, ketika aku bertemu guru-guru yang lain, mereka semua ingin menyalamiku. Karena memang kan status beliau anak sultan, Wak. Tapi ketika aku bertemu dengan Syekh Ahmad Al-Qurani ini, di situ justru aku yang ingin menyalaminya. Setelah selesai belajar dengan Syekh Ahmad Al-Qurani, sekarang gantian lah ini Al-Fatih kan juga belajar dengan Syekh A'aq Syamsuddin tadi kan, Wak. Dan FYI, Wak, Syekh A'aq Syamsuddin ini termasuk dalam garis keturunannya Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, sahabatnya Rasulullah. Dan beliau ini memang terkenal pandai sekali dalam sejarah, Wak. Nah, selama mengajar Al-Fatih, beliau ini banyak sekali bercerita tentang tokoh-tokoh besar dunia, termasuk panglima-panglima besar dalam sejarah Islam nih. Lalu pada suatu hari, Wak, beliau pun pernah mengajak Muhammad Al-Fatih ke perbatasan Selat Bosporus yang ada di tempat mereka kan, untuk melihat Konstantinopel dari kejauhan. Dari situ mereka udah bisa lihat nih dengan jelas keindahan Konstantinopel dan juga kemegahan gereja yang tadi, Wak, gereja Hagia Sophia tadi tuh loh. Syekh Syamsuddin menunjuk ke arah sana dan berkata, "Nak, kau lihat itu kota itu? Itulah kota yang akan kita taklukkan suatu hari nanti. Aku sudah banyak berdoa dan aku sudah banyak bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku sangat yakin bahwa yang dimaksud Rasulullah sebagai pemimpin pasukan terbaik yang akan membebaskan Konstantinopel adalah engkau." Gurunya, Wak. Aduh, merinding ya, Masya Allah. Ucapan gurunya itu betul-betul membekas sekali dalam hatinya Al-Fatih. Dari situ beliau pun semakin termotivasi lagi nih untuk terus belajar demi bisa menggapai cita-cita yang sangat mulia itu, yaitu membebaskan Konstantinopel. Di bawah bimbingan para ulama besar, Al-Fatih ini pun tumbuh menjadi orang yang sangat cerdas dan juga berilmu tentunya. Di usianya yang baru 16 tahun, Wak, beliau ini sudah menguasai banyak sekali bahasa. Bahasa Yunani bisa, Latin bisa, Persia bisa, Arab apalagi, Turki bisa, Ibrani bisa, dan banyak lagi bahasa lainnya, Wak. Dari segi ibadah udah gak usah ditanya lagi. Beliau ini memang sudah sangat taat sekali, dimana beliau ini dikenal sangat rajin menjalankan sholat-sholat sunnah juga loh, Wak. Nah, ilmu dan ibadah yang taat ini merupakan modal besar bagi Al-Fatih untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan FYI, Wak, Al-Fatih ini pernah ditunjuk menjadi gubernur Amasya, ini salah satu provinsi lah yang ada di Turki, ketika beliau berusia berapa tahun kalian tahu? 11 tahun. 11 tahun jadi gubernur. Ke sana tuh. Lalu setahun kemudian Sultan Murad II, ayah beliau, turun tahta dari kepemimpinan Utsmaniyah. Otomatis Al-Fatih lah itu naik statusnya kan, jadi apa? Jadi sultan lah buat gantikan bapaknya. Itu di usia berapa? 1 tahun kemudian kan, usia 12 tahun, Wak. Nah, pada saat itu Kesultanan Turki Utsmani ini sempat diserang tuh sama pasukan Mongol namanya. Nah, hal itu juga sempat membuat Al-Fatih kewalahan, Wak, hingga akhirnya Sultan Murad II kan masih 12 tahun juga waktu itu beliau kan. Akhirnya gara-gara kewalahan, bapaknya atau Sultan Murad II ini pun naik tahta lagi dan menjadi sultan lagi dan memimpin pasukan lagi untuk bisa menghalau serangan dari Mongol tadi. Nah, Sultan Murad II ini pun melanjutkan kepemimpinannya hingga beliau meninggal dunia gitu di tahun 1451. Dan sejak beliau meninggal dunia, barulah itu Sultan Al-Fatih naik lagi lah ini menjadi Sultan Utsmani untuk yang kedua kalinya. Pada saat waktu itu beliau sudah menginjak usia 19 tahun. Jadi di umur 12 tahun itu ada perang, dirasa kayaknya anakku masih belum siap lah gitu kan. Turun tahta dulu, ganti dulu bapaknya sampai bapaknya meninggal dunia, baru beliau yang memimpin Utsmani gitu. Nah, awalnya memang ada tuh pihak-pihak yang memang meragukan kemampuannya Al-Fatih sebagai sultan, karena kan memang usianya masih sangat muda, 19 tahun aja diragukan, apalagi waktu 12 tahun kemarin kan. Tapi karena memang sejak kecil Al-Fatih ini sudah dibekali dengan berbagai ilmu dan juga didikan yang sangat disiplin, beliau pun berhasil menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang sultan. Bahkan nih, Wak, ya, di masa kepemimpinannya terjadi satu peristiwa yang sangat-sangat melegenda, yaitu inilah dia penaklukan Konstantinopel. Masuk gitu, Wak. Nah, sebelum kita masuk lebih detail mengenai peristiwa penaklukan Konstantinopel ini, Wak, terlebih dahulu aku akan merangkum bagaimana kondisi Konstantinopel pada masa itu ya, biar kalian punya gambaran kenapa susah kali ditaklukkan Konstantinopel ini. Jadi, Wak, di masa ketika Al-Fatih naik tahta menjadi Sultan Utsmani, di saat yang sama wilayah Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium tadi, Wak, sedang dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Konstantinus XI Palaiologos.
Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaisar-kaisar sebelumnya, Wak. Kaisar Konstantinius 11 ini juga berusaha mempertahankan Konstantinopel tentunya dari pihak-pihak yang memang ingin menguasainya. Mengingat Konstantinopel itu apa tadi? Kota yang memang sangat strategis untuk jalur perdagangan, transportasi, pertukaran budaya, dan juga interior kota yang sangat cantik. Pokoknya kota yang luar biasa kali lah, Wak. Makanya harus dijaga betul-betul nih supaya pihak luar nggak bisa invasi ke sana ya kan. Nah, untuk melindungi dan juga menjaga Konstantinopel ini, Wak, Kaisar Konstantinius 11 ini pun memimpin pasukan militer atau punya pasukan militer khusus yang diberi nama pasukan abadi atau pasukan Athanatoi, Wak. Nah, pada masa itu pasukan abadi ini disebut-sebut sebagai salah satu pasukan militer yang paling dihormati di dunia, Wak. Kenapa? Karena sejak awal, Wak, mereka ini sudah diberikan pelatihan fisik yang intensif, terkenal loyal juga pada kaisarnya, berpengalaman dalam banyak pertempuran, dan juga dilengkapi dengan persenjataan tempur yang sangat lengkap. Adanya pasukan abadi ini juga lah yang membuat Konstantinopel ini sulit ditembus beratus-ratus tahun, Wak. Nah, selain pasukan militernya yang memang sangat kuat, Wak, Konstantinopel ini juga memiliki sistem pertahanan yang luar biasa, di mana kotanya itu dikelilingi oleh benteng raksasa lapis 3, Wak, lapis 3. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa tembus lapis pertama, masih ada lapis kedua, masih ada juga lapis ketiga nih. Jadi memang susah ditembus, Wak. Dan selain itu Konstantinopel ini juga dikelilingi sama laut dan juga perbukitan yang berfungsi sebagai benteng alaminya mereka. Medan buat sampai ke sana juga nggak gampang, Wak. Susah kali lah pokoknya. Iyalah buktinya beratus-ratus tahun mau ditembus sama siapapun. Sultan Murad aja nggak bisa. Memang kuat kali dipertahankan sama pasukan abadi dan juga kaisar-kaisar sebelumnya, Wak. Tapi dibalik semua yang sudah aku ceritakan tadi, pada tahun 1450-an Masehi, Wak, Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur ini mulai mengalami kemunduran. Kenapa dia bisa mundur? Ada bukannya mereka kuat kali? Ada penyebabnya, Wak. Salah satu penyebabnya adalah karena ada banyaknya konflik internal. Alhasil, mengetahui hal itu, Wak, Sultan Al-Fatih pun menganggap ini sebagai peluang nih baginya untuk bisa menaklukkan Konstantinopel dengan tujuan apa? Untuk memperluas wilayah dakwah Islam dan juga memperluas wilayah Kesultanan Utsmani. Ya kan? Itu alasannya, Wak. Jadi kita masuk ke kisah-kisah beliau selanjutnya ya. Jadi, Wak, seperti yang sudah kalian tahu sekarang, sejak kecil Al-Fatih ini sudah digadang-gadangkan akan menjadi orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel kan. Dan tentu itu adalah cita-cita yang sangat besar untuk Sultan Al-Fatih sendiri. Dan untuk mencapainya, Wak, hal pertama yang dilakukan oleh Al-Fatih adalah memperkuat doa dan ibadahnya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memilih beliau sebagai pembebas Konstantinopel, Wak. Al-Fatih paham betul bahwa semakin besar hajat yang ingin kita minta kepada Allah, maka ibadah yang memang harus kita lakukan juga ya harus lebih besar juga. Beliau ini mengejar ridhonya Allah, Wak. Alhasil sejak Al-Fatih akil balik, Wak, hingga beliau meninggal dunia, beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat sunat rawatib dan sholat tahajud dari dulu. Dan selain memperkuat ibadahnya, Wak, di saat yang sama juga Sultan Al-Fatih ini mulai membentuk pasukannya nih yang sejumlah 7.000 orang waktu itu. Pada siang hari, 7.000 pasukan yang sudah disiapkan ini pun akhirnya diberikan pelatihan fisik. Lalu nanti pada malam harinya mereka akan dikumpulkan dalam barak-barak gitu, yang mana di setiap barak itu akan ada satu ulama yang mendampingi mereka secara spiritual, Wak. Nah, ulama-ulama itulah yang senantiasa membimbing mereka pasukan-pasukannya ini dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan kisah-kisah Nabi, dengan kisah para sahabat, dan banyak kebaikan lainnya. Ini agendanya nih ya. Lalu setiap malam juga, Wak, setengah dari pasukan ini, berarti ya sekitar 3.500-an orang lah kan, secara rutin mendirikan sholat tahajud bersama-sama. Nah, kenapa pasukan Al-Fatih dilatih dengan cara demikian? Kenapa Al-Fatih sampai mencarikan ulama untuk mendampingi mereka? Ada yang tahu alasannya? Alasannya karena beliau ingat kali sama hadis Rasulullah SAW tadi, Wak, apa? Yang akan berhasil menaklukkan Konstantinopel bukan hanya pemimpin yang terbaik, tapi juga pasukan yang terhebat, ya kan? Jadi kalau misalnya Sultan Al-Fatih sendiri memperkuat ibadahnya agar Allah meridhoi beliau, ya maka beliau juga menghendaki seluruh pasukannya untuk melakukan hal yang sama juga, yaitu sama-sama memperkuat ibadah agar Allah juga berkenan memilih pasukannya atau memilih mereka menjadi pasukan terhebat yang nantinya akan menaklukkan Konstantinopel gitu, Wak. Nah, adalah tuh kan, setelah memperkuat fondasi keimanan dalam diri pasukannya dan juga dalam diri beliau sendiri, Wak, hal selanjutnya yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih adalah menyusun strategi
perang. Al-Fatih tahu betul bahwa memang kota yang ingin beliau taklukkan ini kan dilindungi sama apa tadi? Benteng 3 lapis kan yang sangat kuat dan juga sangat tinggi pula. Dan benteng itu tetap kokoh berdiri selama 1123 tahun meski sudah banyak sekali pasukan dari berbagai dunia lah. Ini bukan 1-2 pasukan ya. Berbagai dunia mencoba meruntuhkannya. Tidak tembus-tembus. Nah, disitulah Al-Fatih paham kalau beliau memakai strategi yang sama seperti yang pernah dilakukan sama pasukan-pasukan sebelumnya atau orang-orang sebelumnya. Pasti beliau juga akan kalah nih, ya kan? Akhirnya beliau pun memutuskan untuk melakukan satu strategi yang belum pernah dipakai oleh orang-orang sebelumnya, yaitu apa? Menutup Selat Bosporus. Ya, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, Konstantinopel tadi kan dilewati sama Selat Bosporus itu kan. Nah, melalui selat inilah kapal-kapal dari luar negara nih bisa datang nih ke sana. Jadi kalau misalnya selat itu ditutup, maka bantuan pasukan dari Konstantinopel nggak bisa masuk. Ya kan? Udah tuh akhirnya Al-Fatih pun segera langsung memerintahkan pembangunan benteng besar untuk menutup jalan masuk dari Selat Bosporus, Dan benteng ini dibangun oleh 5.000 pekerja selama 4 bulan lamanya pada tahun 1452. Dan benteng ini pun kemudian disebut sebagai Rumeli Hisari. Tapi setelah benteng itu selesai dibangun, Al-Fatih belum merasa lega tentunya karena benteng Rumeli Hisari ini hanya berfungsi untuk apa? Untuk menghalau pasukan luar masuk ke Konstantinopel, ya kan? Nah, terus kalau misalnya pasukan dari luar berhasil dihalau, apa yang harus dilakukan mereka selanjutnya nih, ya kan? Gimana caranya menaklukkan Konstantinopel? Kan itu intinya kan? Nah, inilah yang masih terus dipikirkan oleh Sultan Al-Fatih pada masa itu. Lalu, udah satu checklist lah, udah satu kan. Selanjutnya apa nih ya? Sampailah tiba pada suatu hari, tiba-tiba Sultan Al-Fatih kedatangan tamu. Nah, dia ini adalah seorang pembuat senjata, asal Hungaria yang bernama Orban. Orban ini menemui Al-Fatih dengan maksud ingin menawarkan senjata buatan yang dia bilang, "Wahai Sultan Al-Fatih, aku sudah mendatangi Kaisar Konstantinopel untuk menawarkan senjata buatanku." Dia bilang kayak gitu. Udah nawarin ke sana, tapi dia nolak karena mereka ternyata nggak cukup uang katanya. Nah, setelah itu aku justru malah ditahan pula di sana selama 1 tahun. Tapi bagusnya aku jadi hafal tuh gimana selak beluk Konstantinopel di Sultan. Nah, sekarang apakah kamu berkenan aku yang buatkan senjata untukmu? Itu kata Orban, Nah, mendengar hal itu, Sultan Al-Fatih jawab, "Apakah kamu mampu membuatkanku senjata yang bisa melontarkan meriam sebesar ini?" Kata Sultan sambil merenggangkan kedua tangan itu macam bentuk lingkaran kayak gitu. "Sebesar ini," kata beliau kan. Nah, ketika mendengar permintaan Al-Fatih, Orban yang juga merupakan ahli fisika ini, dengan mantap menjawab, "Bisa, akan aku buatkan." Oke, baik. Seandainya kau jual senjata itu, senjata yang tadi beliau bilang senjata itu ke Kaisar Konstantinopel, kira-kira berapa harganya? "Oh, sekian ya Sultan," kata. "Oke, baik," kata Sultan Al-Fatih. "Baik, aku beli dengan harga 4 kali lipat." Kata Sultan langsung. Dah, deal akhirnya, Jadi Orban ini adalah orang yang pernah menawarkan bikin senjata di sana, di Konstantinopel, ya kan? Tapi ditolak. Datang Orban ke Al-Fatih. Akhirnya betul Orban pun membuatkan senjata permintaan Al-Fatih selama kurang lebih 1 tahun, Dan dalam rentang waktu itu, dia berhasil membuat 69 meriam, di mana meriam yang paling kecil nih, berdiameter 3 meter. Bayangkan 1 meter palingnya segini lah kan, kurang lebih. Nah, ini 3 meter. Itu baru apanya tuh, lubangnya tuh. Terus yang paling besar kan tahu berapa? 8,4 meter. Dan meriam itu nantinya akan ditembakkan menggunakan senjata penembak meriam yang disebut basilika. Jadi bisa dibilang ini adalah senjata yang memang paling mematikan kali pada masanya, Orang Konstantinopel aja nggak punya senjata ini, ya kan? Dah punya senjata mantap lah ini kan. Mereka pertama udah tutup benteng, kedua sudah punya persenjataan. Nah, selain membuat meriam tadi, mengingat kondisi Konstantinopel yang hampir setiap sisinya itu berbatasan dengan laut, Al-Fatih pun menyiapkan sedikitnya 400 kapal perang, Dan selain itu Sultan Al-Fatih ini juga terus menambah jumlah pasukannya yang semulanya tadi berapa? 7.000 orang kan. Jadi berapa orang, 250.000 orang. Lebih dari 30 kali lipat kan. Pasukan sebanyak itu nantinya akan dibagi juga, Ada yang nanti disuruh menyerang menggunakan jalur laut atau naik kapal. Terus ada juga nih yang ditugaskan untuk menyerang menggunakan jalur darat, yaitu melalui tembakan meriam tadi itulah. Lalu udah lah nih kan, setelah semua persiapan itu siap, pada tanggal 6 April tahun 1453, Sultan Al-Fatih dan juga 250.000 pasukannya siap berangkat ke Konstantinopel. Dan nih kan rame-rame mereka datang sambil bertakbir gitu. Nah,
Waktu udah nyampe di Konstantinopel nih, Wak, Sultan Al-Fatih dan juga pasukannya nggak langsung nyerang gitu aja, nggak langsung serbu, tidak. Pertama-tama mereka melakukan satu prosedur perang sebagaimana yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengirim surat nih kepada lawan kan. Pokoknya isinya kurang lebih kayak gini lah. Pasukanku udah nyampe di tempatmu, kau mau pilih yang mana? Mau masuk Islam dan menyerahkan Konstantinopel, membayar jizyah atau upah, atau perang tetap dilaksanakan. Ya, kirimlah surat ke sana. Nah, ketika Kaisar Konstantinus 11 tadi yang memimpin sana menerima surat itu, jawaban mereka apa, Wak? Lebih baik kami mati, kata mereka gitu. Ya udah, berarti apa? Mereka milih apa? Perang. Akhirnya disitulah Wak, Sultan Al-Fatih pun mulai menyiapkan pasukannya. Pada siang hari tanggal 6 April tahun 1453, Sultan Al-Fatih pun membariskan pasukannya di jarak sekitar 1 km dari benteng 3 lapis Konstantinopel itu kan, Wak. Dan karena hari itu bertepatan juga dengan hari Jumat, sebelum perang itu dimulai, Wak, terlebih dahulu Sultan Al-Fatih memimpin pasukannya. Beliau yang memimpin pasukannya menjadi imam untuk sholat Jumat berjamaah di depan benteng Konstantinopel itulah. Lalu setelah sholat itu selesai, barulah perang dimulai. Al-Fatih dan juga pasukannya mulai menembaki benteng Konstantinopel pakai meriam basilika tadi itu kan. Udah mulai buar yang paling keren kali lah. Cuman, Wak, setelah ditembak yang berkali-kali itu, di situ Sultan Al-Fatih baru sadar kalau meriam yang mereka bawa ini ada memang kelemahannya, Wak. Yaitu apa? Setiap habis menembakkan satu meriam, mereka ini butuh waktu 3 jam buat nunggu alatnya ini dingin lagi nih, supaya bisa dipakai lagi, supaya bisa nembak lagi. Nah, waktu 3 jam waktu ngedinginin meriam inilah yang dipakai sama pasukan musuh untuk memperbaiki bagian benteng yang rusak, Wak. Jadi udah dilempar, das. Nah, ini nggak bisa dipakai lagi kan? Rusak benteng di sana. 3 jam nih nunggunya. Sama lawan diperbaiki lagi nih bentengnya. Jadi ketika pasukan Al-Fatih ini mau nembak meriam berikutnya, Wak, di situ posisi bentengnya udah kokoh lagi gitu loh. Itu udah ada kesulitan tuh di situ. Nah, di sisi lain, kapal-kapal pasukan dari pasukan jalur laut, Wak, kan juga ikut nyerang Konstantinopel tuh kan. Tapi mereka kewalahan juga, Wak. Di mana jumlah kapal mereka yang mencapai 400 unit itu, ternyata tetap nggak bisa menandingi kekuatan kapal musuh yang waktu itu cuma berjumlah 27 unit aja, Wak. 27 lawan 400, kalah 400 ini. Dan gak cuma itu aja, Wak, pasukan lainnya yang mau menerobos Konstantinopel melalui Teluk Tanduk Emas. Jadi memang ada, Wak, teluk di sebelah utaranya Konstantinopel ini juga mengalami kegagalan. Gegara apa? Gegara sepanjang teluk itu dikelilingi sama rantai besi besar-besar rantai itu, Wak. Nah, rantai itu ada dalam laut. Pusing nggak kalian? Nah, kegagalan itulah, Wak, yang membuat kondisi ini pun semakin kacau. Bahkan setelah melakukan penyerangan itu mereka perangnya nggak 1 hari, Wak, ya. Lebih dari 2 minggu. Dari tanggal 6 April sampai tanggal 20 April 1453 itu, pasukan Sultan Al-Fatih masih belum bisa menembus atau belum bisa menaklukkan benteng Konstantinopel ini. Baru benteng tuh ya. Nah, hal itulah yang sempat membuat para pasukan ini langsung down, Wak. Akhirnya di hari itu juga, tanggal 20 April 1453 itu, Sultan Al-Fatih pun mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berdiskusi. Ini kita mau melanjutkan perang atau udah kita mundur aja. Dan ketika rapat ini berlangsung, tidak ada satupun orang yang berani bersuara kecuali penasehat beliau atau penasehat Kesultanan Utsmani yang bernama Halil Pasha namanya, Wak. Halil Pasha bilang ke Al-Fatih, "Aku mengenalmu sejak masih kecil hingga saat ini kamu sudah menjadi panglima besar. Aku mengakui tidak ada seorang pun yang mampu menyaingimu ya Al-Fatih. Tapi sekarang ada satu hal yang sangat aku sesali. Kenapa kamu nekat melakukan penyerangan ini? Kalau kamu tidak menarik balik pasukanmu, maka akan semakin banyak lagi kekalahan yang akan terjadi pada pasukan muslimin." Itu kata Halil Pasha, penasehat dia nih. Nah, mendengar hal itu, Wak, perasaan Sultan Al-Fatih ini jadi macam campur aduk. Tapi belum sempat Halil Pasha menyelesaikan ucapannya, Wak, tiba-tiba meja tempat mereka lagi diskusi itu macam digebrak sama salah satu pasukan Al-Fatih, Wak. Nah, yang gebrak meja itu bilang kayak gini, "Wahai Sultan, jangan kau dengarkan ucapan dia. Dia hendak memadamkan semangat kita. Kita datang ke sini untuk mendapatkan satu dari 2 kemuliaan, hidup mulia atau mati syahid ya Sultan. Jangan gentar, Allah bersama kita." Aduh, merinding, Masya Allah. Nah, ucapan dari pasukan itulah yang kembali membakar lagi semangat Sultan Al-Fatih dan juga para pasukan yang lain. Mereka juga mengabaikan ucapan Halil Pasha tadi, Wak. Dan kalian tahu juga plot twistnya apa? Belakangan akhirnya diketahui kalau ternyata Halil Pasha menyarankan Al-Fatih untuk menarik pasukannya atau nyerah aja atau mundur aja ini karena ternyata dia sudah menerima sogoan, Wak, dari pasukan musuh. Jadi macam pengkhianat gitu loh. Untung Sultan gak nurutin saran dia kan, padahal dia penasehat nih. Nah itu, Wak, untung ada yang gebrak. Nggak ada, maju.
Udah lah tuh kan. Karena semua pasukan setuju untuk melanjutkan perang, Wak, mereka pun kemudian berdiskusi lagi nih mencari strategi perang yang baru ya kan. Saat itu Wak, mereka tahu kalau mayoritas pasukan musuh itu terpusat di benteng bagian barat. Sedangkan di sebelah utaranya atau di bagian Teluk Tanduk Emas tadi hanya dilindungi oleh rantai yang memang ada di dalam laut. Gak banyak pasukan berjaga nih yang di utara nih. Alhasil Wak, opsi yang dirasa paling menguntungkan adalah mereka harus melewati rantai itu dan masuk ke Konstantinopel melalui tadi tuh Teluk Tanduk Emas tadi dari utara. Nah, opsi ini juga sempat jadi perdebatan, Wak. Gimana caranya kita ngelewatin rantai itu? Kita udah coba kita potong, nggak bisa. Yang ada pasukan kita malah mati di sana. Kita dicoba juga nih Sultan nabrakin kapal ke rantai itu. Yang ada kapal kita yang hancur. Gimana nih caranya? Nah, di tengah kebingungan itu, Wak, Sultan Al-Fatih pun akhirnya mencetuskan sebuah ide yang mind blowing kali, Wak. Beliau bilang apa? Sebenarnya aku sudah memikirkan hal itu sejak kemarin, sejak semalam. Dan aku rasa satu-satunya cara untuk kita bisa masuk ke Teluk Tanduk Emas adalah kita harus membawa kapal-kapal perang kita melalui daratan. Maksudnya gimana tuh Nadia? Jadi sepanjang Teluk Tanduk Emas ini kan dikelilingi sama rantai-rantai besar kan? Wah, kan nggak bisa jalan kapal tuh kan? Nah, mereka nggak akan melompati rantai-rantai itu, tapi mereka akan menepi dulu nih di Selat Bosporus tadi, terus baru diangkatlah itu kapal-kapal tuh ke daratan, kemudian mereka akan memutari wilayah itu, udah diangkat diputari lagi wilayah tuh melalui bukit-bukit juga, Wak. Nanti waktu udah sampai ujung nih, baru nanti mereka bisa masuk lagi ke laut, tepatnya itu di Teluk Tanduk Emas itu, kan dihadang sama rantai. Yuk kita putar kalau gitu, tapi angkut ini kapalnya. Itu kata Sultan Al-Fatih, Pak. Kita aja sekarang ngelongok dengar ide itu kan. Apalagi pasukan yang ada waktu itu, Pak. Maaf, Sultan, ini maksudnya gimana? Mindahkan kapal lewat darat. Gimana caranya tuh? Daratan di bagian utara Konstantinopel itu bukan jalan mulus, bukit-bukit. Tingginya juga puluhan meter. Terus kita mau gotong kapal tuh ngelewatin bukit ya Sultan? Dengan santai Sultan bilang, iya, di sana memang dipenuhi bukit-bukit, tapi kan jaraknya cuma 1,5 kilo. Iya memang Sultan, jaraknya dekat, tapi ini tetap ide yang mustahil, Sultan. Dengar hal itu, Wak, Sultan Al-Fatih pun menyampaikan satu petuah yang sangat membekas sekali di dalam benak pasukannya. Beliau bilang kayak gini, jangan kau katakan itu mustahil sampai kau mati dalam mencoba. Jadi maksudnya selagi kita masih hidup, berarti cara itu masih bisa dicoba loh. Udah masih bisa diusahakan. Ayo, kayak gitulah kurang lebih, Wak. Dan betul, Wak, betul. Keesokan harinya nih, tanggal 21 April 1453 itu, mereka pun mulai menepikan kapal-kapal itu di Selat Bosporus. Mereka lalu membawa kapal-kapal itu melalui jalur darat. Jadi kapal itu macam ditarik sama mereka. Kebayang gak kalian seberat apa? Tapi itulah kan qadarullah, kuasa Allah. Di situasi yang sulit itu, alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, di mana hanya dalam waktu 1 malam loh, Wak. 1 malam mereka berhasil memindahkan berapa? Nggak satu kapal. 72 kapal perang dari Selat Bosporus tadi ke Teluk Tanduk Emas. Nyampe 1 malam aja, Wak. 72 kapal dibawa sama mereka. Lewat darat, bukan sampan, Wak. Jadi kalian pikirkan sampan gampang tuh, nak 2-3 orang bisa enggak, bukan sampan kapal. Kapal perang pula. Dah kan. Keesokan harinya tanggal berapa? 22 April 1453, seluruh pasukan Sultan Al-Fatih bertakbir dari atas bukit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gema takbir itu pun membangunkanlah ini para pasukan Konstantinopel. Mereka langsung naik ke atas menara buat nengok apa nih, kenapa nih? Kok ada suara takbir tiba-tiba? Nah, disitulah, Wak, pasukan Konstantinopel dibuat terkejutnya karena mereka melihat ada 72 kapal perang milik pasukan muslimin berhasil melewati bukit-bukit. Di situ gantian, Wak, mental mereka pula yang langsung down. Iyalah, mereka pikir nggak akan mungkin bisa ditembus, kan ditembus, datang 72 kapal sama rombongan pasukan Al-Fatih. Tapi di sini jangan senang dulu, Wak. Jadi setelah kapal pasukan muslimin itu berhasil menembus Teluk Tanduk Emas itu, usaha menembus benteng Konstantinopel ini ternyata masih sangat sulit juga dilakukan. Makanya kan memang sulit ditaklukkan kan apa Konstantinopel ini. Nah, peperangan pun masih terus berlanjut, Wak, dari tanggal 22 itu sampai tanggal 27 Mei malah, atau kurang lebih 1 bulan perang itu masih berlangsung. Lalu di pada hari itu juga tanggal 27 Mei 1453, untuk pertama kalinya Sultan Al-Fatih dan pasukannya, untuk pertama kalinya nih, Wak, selama ratusan tahun itu, pasukan Sultan Al-Fatih berhasil membuat lubang yang sangat besar di tembok benteng Konstantinopel. Baru mereka yang berhasil, dan tentunya hal ini juga membawa angin segar bagi Sultan dan juga pasukannya, Wak. Oh, kita berhasil nih, berhasil kita lubangin gitu kan. Lalu setelah lubang itu dibuat, Sultan Al-Fatih pun menyuruh semua pasukannya untuk
berhenti. Bukan lanjut, berhenti. Di situ beliau bilang, besok aku mau kalian semua menjalankan puasa sunnah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan-kebaikan dan mintalah kepada Allah kemudahan bagi kita untuk membebaskan Konstantinopel. Disuruh istirahat, disuruh ibadah dulu, Wak. Dan sesuai dengan arahan Sultan Al-Fatih, keesokan harinya, Wak, pada tanggal 28 Mei 1453, seluruh aktivitas perang pun diistirahatkan. Padahal udah bikin lubang tuh, ya kan? Kalau ikut nafsu kan pasti udah gak sabar kali pengen ngabiskan. Enggak, istirahat, tenangkan jiwa, minta tolong sama Allah dulu. Dan itu gak cuma pemimpin, semua ya sado ya pasukan disuruh puasa, sholat, ibadah, doa gitu. Di hari itu juga, Wak, semua pasukan berpuasa sunnah. Ulama-ulama kembali didatangkan lagi dan mereka semua kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga suasana pada hari itu betul-betul khusyuk dan khidmat, Wak. Lalu udah setelah mereka beribadah, mereka menenangkan diri, menyerahkan semua kepada Allah. Keesokan harinya di tanggal 29 Mei 1453, saat dini hari, Al-Fatih pun memimpin seluruh pasukannya untuk sholat tahajud. Setelah selesai sholat, Al-Fatih pun menyampaikan khutbah singkat yang berisi, wahai pasukanku, seandainya usaha menaklukkan Konstantinopel ini berhasil, maka sabda Rasulullah SAW pun menjadi kenyataan. Kita akan mendapatkan bagian dari kemuliaan yang memang sudah dijanjikan melalui hadis itu. Peristiwa ini juga akan menambah kemuliaan bagi agama Islam. Oleh karena itu, sampaikanlah pada seluruh pasukan untuk menjaga syariat Islam di depan mata mereka. Maksudnya di depan musuh, Pak, ya. Jangan ada satupun di antara kita yang melanggar syariat Allah, karena kemenangan datang dari pertolongan Allah dan Allah akan menolong orang-orang yang tidak bermaksiat di jalannya. Berangkatlah dengan mengucapkan bismillah, jangan mengganggu para pendeta, jangan mengganggu anak kecil dan juga wanita, jangan mengganggu orang-orang yang sudah berlindung di tempat ibadah, jangan memotong pohon tempat orang-orang berteduh, dan jangan membumi hanguskan. Karena inilah pesan Rasulullah SAW bagi mereka yang mau berjihad. Itu dari Allah, Masya Allah, Masya Allah. Macam mau ikut perang aku, Wak, kalau misalnya udah kayak gini. Ini betul aja. Udah kan, setelah selesai berkhutbah pada jam 2 pagi, Sultan Al-Fatih pun mengirim pasukan pertama ya terlebih dahulu, Wak. Tapi pasukan pertama ini ternyata tidak berhasil ya untuk melawan, untuk masuk lah gitu. Terus di jam 2 pagi Sultan pun mengirim pasukan yang kedua. Hasilnya sama juga, Wak. Pasukan kedua ternyata juga nggak berhasil. Lalu 2 jam kemudian di jam 6 pagi Sultan Al-Fatih pun mengirim pasukan yang ketiga. Nah, di pasukan yang ketiga ini, Wak, tepat pula ketika matahari bersinar nih dari timur, dan disitulah bendera pasukan muslimin akhirnya berhasil dikibarkan di atas benteng Konstantinopel, Wak. Masya Allah, bendera-bendera musuh diturunkan dan pasukan muslimin langsung mengucap takbir hingga menggema memenuhi seluruh kota. Akhirnya apa? Menang, Wak, di pasukan ketiga. Masya Allah. Nah, setelah itu Sultan Al-Fatih dan juga pasukannya langsunglah itu masuk ke pusat kota Konstantinopel. Pada saat itu mereka berjalan menuju kemana, Wak? Ke pusat, ibaratnya ke landmarknya Konstantinopel pada saat itu apa? Gereja Hagia Sophia. Dan di sepanjang jalan itu, Wak, Al-Fatih berkali-kali berseru, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Sultan Al-Fatih kemudian berhenti di depan Hagia Sophia itu dan beliau langsung bersujud ke arah kiblat. Di situ beliau langsung mengambil segenggam tanah dari Konstantinopel dan menaburkannya di atas kepala sambil mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sultan Al-Fatih juga kemudian masuk nih ke dalam gereja Hagia Sophia, dan di sana beliau menemukan ada banyak sekali orang yang sedang menangis ketakutan histeris kan. Karena orang-orang itu pasti mengira mereka pasti akan dibunuh juga nih, karena kan kalah perang. Tapi di situ, Wak, Sultan Al-Fatih berkata pada mereka, sudah, keluarlah kalian dari tempat ini. Nyawa kalian akan dijamin aman jika kalian ingin tetap tinggal di sini, dan sedikit pun harta kalian tidak akan ada yang diambil. Jika ada di antara kalian yang mau pergi dari kota ini, kami persilakan. Kami juga akan menjaga kalian tetap aman setidaknya sampai di batas kota. Maksudnya mau pergi ini, Wak, macam diantarkan lah gitu. Silakan, lakukanlah apa yang kalian mau, tapi aku minta khusus tempat ini harus dijadikan masjid. Hagia Sophia, Wak, tempat yang paling indah, paling megah dan paling agung sekali di Konstantinopel, akhirnya kala itu langsung difungsikan sebagai masjid oleh Sultan Al-Fatih. Dan di hari itu juga tanggal 29 Mei tahun 1953, Wak, di waktu asarnya untuk pertama kali azan pun berkumandang di Konstantinopel. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 800 tahun lalu akhirnya terbukti, Wak. Seorang sultan muda, by the way aku lupa ngasih tahu, kalian tahu waktu perang ini berlangsung Sultan berusia berapa, Wak?
Sultan Al-Fatih baru berusia 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun aku ngapain ya? Masih jadi sales asuransi gue rasa. Iya, beliau 21 tahun menaklukkan Konstantinopel dan sudah berhasil juga memimpin pasukan terbaiknya untuk membebaskan Konstantinopel, Wak. Dan dengan terwujudnya ucapan Rasulullah dengan penaklukan Konstantinopel ini, Sultan Al-Fatih pun berkata di hadapan semua orang, "Sungguh Rasulullah kami tidak pernah berbohong." Masya Allah, aduh, Masya Allah, merinding sebenarnya badan aku. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang penaklukan Konstantinopel. Seru kan? Ya kan? Kisah yang bikin aku takjub kali, merinding sebadan badan sepanjang aku bercerita ini, Wak. Terharu juga. Sampai kisah ini selesai, aku mengerti sekali kenapa dulu Rasulullah bilang kalau pemimpin dan pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel ini adalah pasukan yang terbaik. Kalian notice juga nggak, Wak? Di sepanjang kisah ini, Sultan Al-Fatih dan juga pasukannya betul-betul memperlihatkan alasan kenapa mereka itu layak disebut sebagai pasukan terbaik. Persiapan perang mereka nggak cuma senjata aja ya, tapi Sultan Al-Fatih juga sampai memastikan pasukan ini tidak ada yang berbuat dosa. Supaya apa? Supaya Allah meridhoi mereka untuk meraih kemenangan. Nggak boleh, dari 250.000 itu dipastikan jangan ada satu pun di antara kalian yang bermaksiat gitu loh. Mau maju perang aja mereka sholat tahajud dulu, mereka puasa dulu, sholat Jumat dulu pula, ya kan? Itu luar biasa kali kan, Wak? Wah, Masya Allah, semoga kita bisa meneladani akhlak mulia dari sosok Sultan Al-Fatih dan pasukannya, Wak, ya. Dan semoga juga kita diberikan rezeki yang melimpah nih, agar suatu hari nanti insya Allah kita bisa langsung datang ke Konstantinopel, atau sekarang yang dikenal sebagai kota Istanbul. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya ada informasi aku di sini yang kurang pas atau ada yang kurang jelas, kalian boleh langsung tambahin atau diperbaiki aja di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Dan kalau misalnya kalian punya informasi-informasi yang tidak aku sampaikan di sini, tuliskan semua di bawah, karena ini menarik kali. Nggak apa-apa ya, kalian tenang aja di situ. Walaupun di hari Selasa ini kita sepi kan, nggak apa-apa, nggak banyak memang yang nonton, nggak apa-apa, tenang kalian di situ. Hari Selasa tetap ku maksimalkan sedetail mungkin, seseru mungkin pokok ceritanya. Kalian duduk aja lah baik-baik di sana ya, nggak akan ku kurang-kurangin, tenang ya kalian. Aku juga suka nih syuting hari Selasa, betul aja. Tapi kemarin aku ajak ada kawan-kawan KW, kawan-kawan kriminasi, nggak kau ke hari Selasa. Dengar video kami hari Selasa nih, ya kan? Makasih banyak ya, komen di bawah buat kalian nonton sampai habis. I love you so much. Kalian tahu lah kan nasib video hari Selasa nih, kamu. Nggak apa-apa, nggak masalah sama aku. Iya, oke, dah ya. Udah kan? Oh, udah, oke. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.